Oke teman-teman, kita lanjut belajar tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Oke, apa yang dimaksud dengan sudut istimewa di sini? Oke, kita lihat materi sebelumnya sebentar ya. Nah, di sini kan kita hanya menulis sudutnya dalam bentuk theta gitu kan. Ya, kita belum masuk ke nilai sudut tertentu. Nah, kita mulai dari sudut istimewa di sini teman-teman. Jadi nanti akan ada 3 sudut istimewa yang akan kita pelajari di sini ya, dalam bentuk segitiga ya teman-teman. Nah, itu sudut yang pertama adalah 45 derajat ya, yang kedua adalah 30 derajat, yang ketiga adalah 60 derajat. Sebenarnya nggak apa-apa kita mulai dari 30 derajat dulu, tapi nanti ini kita mempelajarinya dalam satu kesatuan teman-teman. Jadi kita mulai dari sudut yang 45 derajat dulu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya di sini, kenapa dinamakan sudut istimewa gitu ya? Karena nanti akan menghasilkan perbandingan trigonometri yang nilainya itu sederhana teman-teman ya. Berbeda dengan sudut yang lain, misalkan kayak sudut 40 derajat dan sudut yang lainnya gitu ya. Selain sudut istimewa teman-teman. Nah, biar lebih jelas, langsung aja kita mulai dari perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat dulu ya, karena nanti ini kita pelajari dalam satu kesatuan. Misalkan kita punya segitiga siku-siku teman-teman, seperti ini ya. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Siku-siku di sini. Misalkan ini kita namakan segitiga ABC. Kemudian sudut A di sini 45 derajat. Nah, berarti sudut C di sini berapa teman-teman? Nah, masih ingat jumlah semua sudut pada sebuah segitiga itu berapa? Nah, jadi jumlah sudutnya kan 180, ya enggak? Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat gitu. Ya. Jadi kita bisa tulis 45 ditambah, kalau siku-siku ini berarti 90 ditambah sudut C 180 derajat. Jadi sudut C-nya 180 dikurang 45 dikurang 90 ya. Jadi ini hasilnya adalah 45 ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, oh ternyata ini juga sama, besarnya 45 derajat. Artinya segitiga ini segitiga selain siku-siku, berarti segitiga apa, teman-teman? Ya, segitiga sama kaki ya. Karena ini sudutnya sama ya, ini 45, ini 45, berarti panjang sisi AB itu akan sama dengan panjang sisi BC. Oke, teman-teman. Nah, berarti panjang dari sisi AB itu akan sama dengan panjang dari sisi BC gitu loh, ya. Nah, misalkan kita buat permisalan lah ya. Misalkan panjangnya sisi AB ini anggaplah 1. Otomatis BC berapa? BC juga 1. Ini permisalan ya, teman-teman. Teman-teman bisa ganti pakai angka berapapun ya. Nah, otomatis panjang sisi AC berapa? Kita bisa cari pakai teorema Pythagoras, ya kan? Jadi panjang sisi AC-nya kita pakai AB akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat alias akar 2. Nah, di sini akar 2. Nah, sekarang kita coba cari nilai dari sin sudut A ya. Berarti sin 45 kan, teman-teman? Nah, sin tadi apa? Perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Nah, depannya kan berarti kan yang BC, ya enggak? BC-nya 1 ya. Kemudian miringnya itu AC ya. Oke, depan per miring ya. Ini depannya, ini miringnya ya. Jadi 1 per akar 2. Kita bisa rasionalkan penyebutnya, kita kalikan dengan bentuk sekawan. Jadi ini adalah setengah akar 2. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kalau cos sudut A atau cos 45 berapa? Kita pakai samping per miring. Ini kan sampingnya yang ini nih ya. Sampingnya misalkan
sampingnya ini kan AB, berarti panjangnya 1, ya, kemudian miringnya akar 2, sama ya, berarti setengah akar 2. Nah, kalau tan sudut A atau tan 45, berarti depan per samping, depannya 1, sampingnya juga 1, berarti ini 1. Nah, kalau teman-teman lihat hasilnya ini kan sederhana ya. Nah, dalam bentuk seperti ini teman-teman. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman cari yang ini, sin sudut C atau cos sudut C atau tan sudut C, karena besarnya sama, maka hasilnya akan sama seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke dua sudut istimewa berikutnya di video berikutnya.